Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Di sini Bu Enmi akan membahas mengenai cara menyusun laporan keuangan. Cara menyusun laporan keuangan itu datanya kita ambilkan dari neraca lajur. Jadi, setelah kita membuat neraca lajur, kemudian kita bisa menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita buat dulu adalah laporan laba rugi. Datanya yaitu kita ambilkan dari neraca lajur kolom laba rugi. Jadi akun-akun dan nominal-nominal yang ada di kolom laba rugi itu akan kita masukkan di laporan laba rugi. Kita buat formatnya untuk laporan laba rugi, yaitu yang pertama nama perusahaan yaitu Salon Dewi. Kemudian nama laporannya laporan laba rugi. Kemudian untuk periode yang berakhir kemarin bulannya apa? Juli. Kita membuatnya yaitu untuk 1 bulan, periode 1 bulan ini ya. 31 Juli tahun 2020. Karena kemarin di Salon Dewi ini masih melakukan usaha yaitu 1 bulan, jadi masih baru berdiri. Jadi kita membuat laporannya yaitu menggunakan laporan 1 bulan. Nanti kalau sudah 1 tahun bisa kita buat laporannya untuk 1 tahun sekali. Jadi untuk pembuatan laporan bisa periode bulanan, bisa periode 1 tahun. Nah, ini kita buat yaitu periode 1 bulan. Kemudian terdiri dari komponennya yaitu pendapatan. Kita lihat pendapatannya kemarin apa di neraca lajur. Ini pendapatan jasa. Jumlahnya kita sesuaikan dengan yang ada di neraca lajur di kolom laba rugi, yaitu pendapatannya sebesar 745. Ya. Karena ini sudah menggunakan Rp, maka di sini tidak perlu kita buatkan dalam satuan rupiah. Kemudian pendapatannya hanya 1 itu saja, kemudian beban usaha. Kemarin beban usahanya yaitu terdiri dari beban listrik, kemudian beban telepon, kemudian beban perlengkapan, kemudian beban sewa, dan yang terakhir yaitu beban penyusutan peralatan. Dengan nominal masing-masing, untuk nominal beban-beban kita letakkan di agak masuk. Kalau misalkan pendapatannya nanti lebih dari 1, nanti juga kita masukkan di sini di kolom ini, sedangkan jumlahnya kita letakkan di yang paling pinggir ya. Untuk beban listrik tadi jumlahnya yaitu kita ambilkan dari kolom laba rugi, beban listrik sebesar 50. Kemudian beban telepon sebesar 25,
Kalau kalian tulis secara manual ya. Kemudian beban perlengkapan sebesar 150. Kemudian beban sewa 125 dan beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 100. Kemudian kita jumlahkan. Jumlah untuk beban totalnya 450. 450 itu akan mengurangi sebagai pengurang, berarti kita beri min. Kemudian kita jumlahkan antara pendapatan dan beban. Pendapatannya 745, bebannya 450, berarti lebih besar pendapatannya. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, maka selisihnya merupakan laba. Ya, jadi ini laba bersih atau laba usaha juga bisa, atau kita tulis laba bersih sebelum pajak juga bisa. Tapi karena kalian masih kelas 10, jadi ini langsung kita beri laba bersih saja. Ya. Total sebesar 295, jumlahnya ini harus sama dengan yang ada di neraca lajur tadi, 295. Jadi di neraca lajur labanya juga 295. Itu caranya kita membuat laporan laba rugi. Gampang kan? Ya, datanya kita ambilkan yaitu dari neraca lajur yang kolom laba rugi. Lanjut berikutnya yaitu kita membuat laporan perubahan modal. Kita buat dulu namanya, itu Salon Dewi, kemudian laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Juli 2020. Komponennya terdiri dari yaitu modal awal atau modal per 1 Juli 2020. Modal awalnya yaitu sebesar modal sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita beri keterangan di sini penambahan. Apakah ada setoran modal di periode ini? Kalau tidak ada, berarti kita kosongi. Yang ada yaitu penambahannya dari laba bersih. Laba bersih untuk bulan
Juli yaitu sebesar 295. Jadi laba bersihnya kita ambilkan dari sini. Laba bersih sama dengan kita ambilkan dari sini. Ya. Kemudian ada pengurangan. Pengurangannya karena ini perusahaannya perseorangan, yaitu kita ambilkan dari prive. Ada prive apa tidak? Kita lihat apakah ada prive, ternyata tidak ada pengambilan. Berarti ini kosong. Berarti kita jumlahkan. 295 dikurangi ini, kita totalkan. Kemudian modal awal sebesar 5 juta, kemudian ada tambahan yaitu penambahan modal. Penambahan modalnya yaitu dari laba atau kenaikan ya. Kenaikan modal sebesar 295. Berarti modal per 31 Juli 2020 yaitu 5 juta ditambah dengan 295. Hasilnya modal per 31 Juli yaitu sebesar ini. Ini juga kita tutup. Ini caranya kita membuat laporan perubahan modal. Lanjut berikutnya yaitu yang ketiga, kita membuat neraca. Nah, kita buat neraca. Setelah laporan perubahan modal sudah kita buat, lanjut kita buat neraca. Data yang kita pakai yaitu di neraca lajur kolom neraca. Ya. Sekarang kita buat untuk neracanya. Kita pakai yang bentuk skontro. Kita tulis nama perusahaan dulu yaitu Salon Dewi. Kemudian laporannya adalah neraca atau balance sheet. Kemudian per 31 Juli 2020. Ingat-ingat, khusus untuk neraca yaitu per, bukan untuk periode yang berakhir, bukan, tapi per. Ya. Kemudian karena di sini nanti kita buat RP, maka di atas tidak perlu kita buatkan dalam satuan rupiah. Tapi kalau misalkan kita nggak perlu membuat RP, maka di sini harus kita tulis dengan dalam satuan rupiah. Yang sisi kiri yaitu untuk aktiva atau kekayaan perusahaan. Sedangkan sisi kanan yaitu untuk meletakkan kelompok kewajiban dan ekuitas. Kita tahu aktiva yaitu terdiri dari aktiva lancar. Aktiva lancar itu biasanya diberikan kode 1.1. Kita lihat aktiva lancarnya yaitu kita ambil dari neraca lajur. Aktiva lancarnya yaitu 1 kode 11. Kas sampai sewa dibayar di muka. Jadi ada
4. Kemudian bawahnya kas piutang usaha perlengkapan sewa. Kemudian jumlahnya yaitu kita ambilkan dari kolom yang ada di sini. Kas yaitu 2039 sama ambilkan yaitu ini. Kita ambilkan dari ini tadi 55, kemudian 426 dan 13. Kemudian karena jumlahnya ini kita totalkan. Jumlah aktiva lancar ada sebesar 3895. Berikutnya yaitu kelompok aktiva tetap biasanya dengan kode 1.2. Kita lihat 1.2-nya yaitu peralatan jahit. Nah, kemudian apakah ada lagi? Ternyata ini akumulasi penyusutan. Kemudian nominalnya peralatan yaitu di sebelah debit. Ingat-ingat untuk kelompok aktiva itu saldo normalnya adalah di sebelah debit. Sekarang ternyata di akun akumulasi saldonya adalah di sebelah kredit. Kalau di sebelah kredit maka di sini harus kita beri tanda min. Ya. Kelompok 1.2 tapi adanya di sebelah kredit, berarti kita beri tanda min. Nah, kemudian kita jumlahkan. 3880 dikurangi dengan 100 berarti 37. Ini adalah jumlah untuk aktiva tetap. Sekarang kita jumlahkan antara aktiva tetap ditambah dengan aktiva lancar. Hasilnya yaitu 7675. Kita beri warna. Ini adalah total aktiva. Jadi total kekayaannya adalah senilai 7.675. Sekarang berikutnya kewajiban. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek dengan kode 2.1. Kita lihat kode 2.1 yaitu hutang usaha.
Sedangkan bawahnya adalah hutang bank 2.2, berarti 2.2 adalah hutang jangka panjang. Ternyata kewajiban lancarnya hanya 1. Kalau hanya 1, maka langsung kita taruh di sini saja untuk nominalnya. Hutang. Kita taruh di sini. Saldo normal untuk titik 2.1 maupun 2.2 itu saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Ya. Berarti total untuk kewajiban lancar adalah sebesar 380. Jadi di sini nggak perlu kita jumlahkan karena hanya 1. Kalau kewajiban lancarnya lebih dari 1, maka harus kita jumlahkan. Kemudian bawahnya yaitu kewajiban jangka panjang, yaitu berupa hutang bank. Karena kewajiban jangka panjang juga hanya 1, maka langsung kita taruh di sini. Sebesar 2 juta. Ini. Kalau misalkan hutang jangka panjangnya lebih dari 1, kita letakkan di sini, kemudian totalnya kita letakkan di sini. Sekarang kita jumlahkan jumlah kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang yaitu sebesar 2.380. Sekarang berikutnya yaitu ekuitas. Ekuitasnya hanya khusus yaitu modal. Jadi yang kita masukkan di ekuitas hanya akun modal saja. Meskipun di kelompok 3 ada ikhtisar laba rugi, tapi yang kita masukkan di sini hanya akun modal. Kemudian jumlah akun modal di sini diingat-ingat, jumlah akun modal kita ambilkan yaitu dari laporan perubahan modal. Yaitu modalnya bukan 5 juta sesuai yang ada di neraca lajur, bukan, tetapi sudah ditambahi dengan laba. Kita peroleh dari laporan perubahan modal. Sekarang kita total untuk kewajiban ditambah dengan modal. Jumlahnya harus sama dengan jumlah aktiva. Jumlahnya antara sisi debit atau sisi kanan dan sisi kiri dan sisi kanan yaitu jumlahnya sama. Jadi ini untuk penyusunan neraca. Untuk arus kas nanti saja setelah kalian sudah paham mengenai 3 laporan ini. Demikian untuk cara penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.